Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Dimas Praina Rezeki dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran yang terdapat pada pembelajaran bahasa Arab kelas 8 Madrasah Aliyah, tepatnya semester 1. Akan tetapi sebelum kita lanjut, ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yakni Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin MPDI. Syukron saya ucapkan karena memberikan tugas sehingga bisa menambah wawasan kepada kami semua. Baik, langsung saja ikhwan sekalian. Di sini sesuai dengan tema atau judul yang sudah kita bacakan tadi, yakni tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran pada pembelajaran bahasa Arab kelas 8 Madrasah Aliyah semester 1 atau biasa disingkat dengan TP, ATP, dan CP. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yakni yang terdapat pada Madrasah Aliyah kelas 10 tahun ajaran 2022-2023. Ini sebuah contoh saja yang sudah saya cari. Nah, jadi di sini yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus mencakup 4 elemen keterampilan berbahasa, yakni pertama menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Jadi seorang guru ketika membuat tujuan pembelajaran harus mencakup 4 elemen atau keterampilan berbahasa tersebut. Nah, di sini pada tabel yang sudah ditampilkan ini merupakan tujuan pembelajaran yang berlangsung selama 2 semester. Di sini lingkup materinya ada 6. Nah, karena saya mendapatkan semester 1, maka di sini yang mencakup semester 1 adalah poin 1, 2, dan 3. Yang pertama, memberi salam dan berkenalan. Kemudian yang kedua, keluarga dan rumah. Dan yang ketiga adalah sekolah dan lingkungannya. Baik, di sini kita bahas yang elemen menyimaknya. Di sini tentu saja peserta didik mampu mengevaluasi informasi tentang memberi salam dan berkenalan, keluarga dan rumah, sekolah dan lingkungannya, kehidupan sehari-hari, hobi, makanan dan minuman, dan dengan menggunakan susunan gramatikal. Dan di sini karena semester 1 cukup sampai sekolah dan lingkungannya. Kemudian juga terdapat di sini pembahasan mengenai gramatikal. Di sini ada taksimul kalimah, yakni pembagian kata, ada domir, kata ganti, yakni domir munfasil dan domir muttasil. Kemudian ada mufrad atau pembagian kata atau isim dari jumlahnya, mufrad, mutsanna wal jama', kemudian aqsamul fi'il, itu pembagian fi'il, ada fi'il berdasarkan jenisnya, ada mudzakkar muannas, kemudian ada watul istifham, ini kata-kata yang digunakan untuk bertanya, kemudian dzarf makan wa dzarf zaman, jadi kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Nah, jadi di sini capaian pembelajarannya itu harus mencakup menyimak. Nah, jadi mungkin nanti studi itu diberikan berupa audio atau guru membaca teks ataupun hiwar ataupun mufradat, nanti siswa menyimak daripada materi yang diberikan. Kemudian tujuan pembelajarannya sama dengan poinnya dengan di capaian pembelajaran, yaitu mengevaluasi informasi tentang memberi salam dan berkenalan, keluarga dan rumah, sekolah lingkungannya, dan seterusnya sampai dengan gramatikalnya. Kemudian unsur berbicara atau kalam atau maharatul kalam. Tadi dia mampu membangun interaksi. Nah, di sini dengan membangun interaksi itu sudah mencakup daripada kalam. Nah, jadi mungkin nanti siswa diminta untuk berbicara dengan sesama temannya, ataupun tergantung bagaimana guru mengatur
pembelajarannya, akan tapi harus mengacu atau harus mengena pada keterampilan berbicara atau kalam. Begitu juga dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu aspek membaca. Nah, jadi di sini peserta didik mampu memahami dan merefleksi beberapa paragraf dalam teks visual atau teks multimedia secara interaktif sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dan seterusnya. Jadi di sini tentu saja siswa nanti akan disuruh membaca agar tujuan daripada maharatul qiraah atau membaca itu bisa tercapai atau bisa menuju pada kemahiran membaca. Kemudian di sini menulis, mempresentasikan. Nah, di sini tentu saja nanti siswa disuruh menulis. Ini kan mampu menghubungkan dan memaparkan kalimat ke dalam paragraf pada wacana terbatas dan membuat urutan yang terhubung secara logis tentang memberi salam dan kenalan, keluarga dan rumah dan seterusnya. Di sini siswa disuruh menulis ya bisa dengan menghubungkan kalimat agar menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang bermakna benar. Kemudian sama juga dengan tujuan pembelajarannya, menghubungkan kalimat di dalam paragraf pada wacana terbatas tentang memberi salam dan kenalan dan seterusnya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Yang pertama harus mencakup 4 elemen atau 4 maharah dalam berbahasa. Yang pertama elemen menyimak atau mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Baik, kita lanjut. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Baik, kita lanjut ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini sudah tersedia tabel. Kalau di alur tujuan pembelajaran ini lebih spesifik lagi materi-materi yang diajarkan atau fokus pembahasannya itu pada materinya. Di sini saya mendapatkan semester 1 berarti 3. Yang pertama itu materi tentang memberi salam dan berkenalan. Dalam ATP ini kita lihat ada lingkup materi, alur tujuan pembelajaran, jenis teks, gramatikal, dan alokasi waktu. Jadi di sini harus lengkap. Alokasi waktunya berapa jam? Di sini ada 24 jam pelajar, 24 jam JP atau jam pelajaran untuk menyampaikan satu materi ini saja. Di sini pertama alur tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi informasi tentang memberi salam dan berkenalan. Sebenarnya tidak terlalu jauh dengan TP, tetapi di sini lebih rinci lagi dijelaskan. Dan yang kedua menggunakan susunan gramatikal taksimul kalimah, yaitu pembagian kalimat yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian membangun interaksi dengan teks kompleks tentang memberi salam dan berkenalan, dan menggunakan susunan gramatikal taksimul kalimah sebagai alat komunikasi. Nah, ini sudah masuk ke unsur elemen kalam. Kemudian memahami berbagai jenis teks visual atau multimedia secara interaktif, memahami berbagai teks visual secara interaktif, kemudian merefleksi berbagai jenis teks visual atau multimoda secara interaktif tentang memberi salam. Ini sudah masuk ke unsur membaca dengan menggunakan susunan gramatikal taksimul kalimah untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Nah, ini sudah mencakup gramatikal. Kemudian menghubungkan kalimat ke dalam paragraf. Menghubungkan kalimat dalam paragraf ini mengarah ke menulis ya, elemen menulis. Memaparkan kalimat dalam paragraf pada wacana terbatas untuk membuat urutan yang terhubung secara logis tentang memberi salam. Nah, jadi di poin 1 sampai 11 ini yaitu mencakup 4 elemen yang sudah kita terangkan sebelumnya. Jadi dari satu materi ini itu mencakup 4 elemen yang harus diajarkan oleh guru. Gimana caranya supaya dalam satu materi itu bisa melatih daripada 4 elemen bahasa kepada siswa atau peserta didiknya.
Kemudian di sini ada news text, ada teks deskriptif, teks naratif, menggambarkan dan menarasikan. Kemudian gramatikalnya taksimul kalim, pembagian kata. Kemudian alokasi waktunya 24 jam pelajaran. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pertama, keluarga dan rumah. Nah, sebenarnya sama aja dengan yang tadi, yaitu mencakup 4 elemen. Pertama, mengevaluasi informasi tentang keluarga dan rumah, menggunakan susunan gramatikal untuk menilai. Di sini gramatikalnya itu domir yang membedakan. Kalau di sini itu sudah mulai gramatikal yang berbeda. Kalau yang pertama tadi adalah taksimul kalimah, sekarang yaitu penjelasan dari taksimul kalimah, yaitu domir munfasil, domir wal, domir muttasil. Itu domir yang tersambung dan domir yang terpisah. Kemudian membangun interaksi dengan teks kompleks tentang keluarga dan rumah, dan membangun susunan gramatikal, memahami berbagai jenis teks, ini elemen membaca, kemudian refleksi sama juga, kemudian menggunakan susunan gramatikal, menghubungkan kalimat dalam paragraf. Nah, ini sudah masuk elemen menulis. Bisa lihat gramatikalnya di sini domir, nah jadi pembahasannya itu domir muttasil dan domir munfasil. Lokasi waktu sama 24 jam pelajaran. Dan selanjutnya yang materi ketiga itu sekolah dan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan juga di materi ketiga ini atau bab ketiga ini juga harus mencakup 4 elemen bahasa. Mungkin yang kita jelaskan di sini adalah gramatikalnya. Yang membedakan daripada sebelumnya itu sudah mulai membahas jenis taksimul kalimah min haitsi adat atau jumlahnya. Ada mufrad, mutsanna, wa jama'. Di sini biasa poin 1 dan poin 2 yaitu mencangkup elemen menyimak. Kemudian lanjut kepada membaca. Kemudian yang selanjutnya di sini menghubungkan kalimat. Nah, ini sudah mencakup elemen menulis. Itu saja, mungkin sama saja dengan yang di atas. Jadi kesimpulannya adalah seorang guru dalam mengajar itu harus mengacu pada kurikulum yang sudah tersedia. Nah, jadinya dalam kurikulum tersebut nanti dijelaskan TP dan ATP serta capaian pembelajaran yang harus dijalankan oleh seorang guru sehingga tujuan daripada pembelajaran itu bisa digapai. Nah, jadi sangat penting sekali bagi mahasiswa khususnya yang berbackground keguruan dalam mempelajari hal-hal seperti semacam ini, karena bagaimanapun ketika mereka terjun ke lapangan, ketika terjun ke masyarakat, kita akan atau pasti akan menghadapi atau memakai atau mengacu pada hal-hal seperti ini atau kurikulum, karena setiap sekolah pasti menggunakan kurikulum sebagai acuan pembelajarannya. Nah, jadi itu salah satu contoh CP, ATP, dan TP yang ada pada Madrasah Aliyah, khususnya pada kelas 10 semester 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.